Bab 32 Hasil Operasi. Alfian memasuki perkarangan rumah Abi, lalu masuk dan tak lupa mengucap salam. Nampak Arafah dan keluarga kecilnya sedang di ruang tengah, Abi dan Uma sedang ada undangan di rekannya Abi. Alfian pun langsung menuju kamar, tak lupa sekedar menyapa Adam yang sedang asik dengan mainannya. Ceklek, dibukanya pintu, nampak Fatimah yang tertidur di atas ranjang dengan posisi duduk sembari memang buku. Diambilnya buku yang Fatimah genggam dan diletakkannya di nakas. Niatnya ingin membaringkan Fatimah, tapi ternyata Fatimah malah terbangun. Fatimah mengucek matanya, "Sayang udah pulang?" Tanyanya. "Coba ulangi lagi," minta Alfian karena sangat jarang mendengar Fatimah memanggilnya dengan sebutan sayang. "Sayang udah pulang," ulangnya. Bukan menjawab, Alfian malah mencium semua bagian wajah Fatimah. "Kak," geli tahu. "Kok kak sih?" Tanya Alfian dan menghentikan aksinya karena Fatimah tak memanggilnya sayang lagi. "Ih, jadi siapa? Abang?" Tanya Fatimah pura-pura tak paham. "Kakak mandi dulu deh," ujarnya sembari berlalu meninggalkan Fatimah, tapi langkahnya terhenti seketika. "Saya Aang," panggil Fatimah dengan nada manja, dan itu membuat Alfian langsung memeluk sang istri. "Jangan pernah merubah panggilan itu, sekalian di luar," perintah Alfian. "Malulah kak, di luar panggil sayang." "Pokoknya Kak Al gak mau tahu, Kak Al mau mandi dulu," ujar Alfian sembari memberi kekupan di kening sang istri lalu beranjak menuju kamar mandi. "Sayang, tolong handuk," lupa, teriak Alfian dari dalam kamar mandi. Kebiasaan, gerutu Fatimah lalu mengambil handuk untuk Alfian. "Kak, ini handuknya." Mendapat panggilan itu Alfian bukan mengambil handuk, malah menarik tangan Fatimah. "Panggil kak lagi, gak ada ampun." "Ih, iya, suamiku sayang." "Pinter," ujar Alfian puas lalu mengambil handuk yang Fatimah sodorkan, lalu kembali menutup pintu kamar mandinya. Malam berlalu, mereka menghabiskan waktu makan malam dan sholat berjamaah tanpa Abi dan Uma, karena baru dapat kabar kalau Abi dan Uma akan nginap di hotel, anggap saja bulan madu yang ke-XXX. Alfian dan Fatimah sudah di kamar, karena memang Alfian sedang ada yang harus dipelajari tentang pasiennya. Alfian nampak mengurut pangkal hidungnya, mungkin sedikit pusing atau lelah. Dan Fatimah melihat itu. Fatimah pun mendekati Alfian yang sedang bersandar di sofa. Tiba-tiba Fatimah memijat pundak sang suami, dan itu membuat Alfian memutar kepalanya agar dapat melihat sang istri lalu menatap dengan senyum sedikit mengerutkan keningnya. "Udah nikmati aja, relaksasi," ujar Fatimah. Setelah dari pundak Fatimah beralih ke kepala, dipijat-pijatnya pelan, lalu ke alis diurutnya pelan juga. Alfian menikmati setiap relaksasi yang diberikan Fatimah. "Udah," ujar Alfian lalu menarik Fatimah untuk duduk di sampingnya. Disandarkan kepada di pundak sang istri. "Ada masalah di RSH?" Bukan masalah sih, apa ya namanya?" "Kenapa?" Alfian tak menjawab, malah dimainkannya jari-jari Fatimah. "Kak, sayang, bukan kakak, sama aja. Mau kak, mau sayang, mau Hubi, mau Habibi, intinya sama." "Hubi bagus juga tuh, lebih romantis," ujar Alfian mengalihkan dari pembahasan RSH dengan langsung mengubah posisi duduknya, dengan memutar Fatimah untuk menghadapnya langsung. "Kok jadi bahas itu sih, jangan ngalahin pembicaraan deh. Panggil Hubi dulu baru Kak Al ceritakan," ucapnya dengan memainkan matanya genit. "Sekarang tentukan mau dipanggil apa." "Sayang, Hubi, Mas, Habibi, Zauji," tanya Fatimah dengan menaik-naikkan alisnya. "My Hubi, romantis kan?" "Oke, saya Aang." "Kok sayang sih, Hubi?" "Naam Hubi." "Apa tuh arti Hubi?" tanya Alfian. "Hubi itu suami, Hubi itu cintaku, sebenarnya tujuan sama untuk panggilan orang yah kita sayang. Jadi Naam Hubi itu artinya baik cintaku," tambah Fatimah sambil memberi kecupan kecil di pipi kiri Alfian. Dan perlakuan itu membuat Alfian tersenyum sumringah. "Udah kan, Hubi, sekarang cerita." Masalah pasien sih." "Kenapa sama pasiennya? Hidup mati itu memang ketentuan Allah, tapi sebagian dokter dan melihat riwayat pasien,
kecil kemungkinannya untuk selamat jika tetap dilakukan operasi. Terus masalahnya, orang tua pasien ingin tetap dilakukannya operasi. Hubi tahu hasil ketentuan Allah, tidak ada yang mustahil, sama halnya dengan kondisi sayang waktu itu, mustahil bagi manusia, tapi tidak untuk Allah. Fatimah masih menjadi pendengar setia. Hubi juga udah diskusikan ini dengan Abi dan Hafiz. Mereka sependapat dengan Hubi, tapi orang tua pasien. Sudah disampaikan semua kemungkinan yang terjadi, bahkan kemungkinan terburuk. Alfian menjawab dengan anggukan. Jika memang sudah, dan mereka tetap memaksa, tugas kita berusaha semampu kita, hasil Allah yang menentukan. Fatimah menutupkan laptop dan merapikan file-file, lalu mengajak Alfian untuk istirahat. Bismillah, apapun hasilnya nanti, Fa akan selalu dukung dan doakan yang terbaik untuk My Hubi. Istirahat yuk. Makasih ya sayang. Malam berganti dengan pagi. Fatimah dan Arafah sedang sibuk dengan urusan dapur. Alhamdulillah Fatimah sudah mulai memasak sendiri untuk sang suami, walau kadang masih banyak bertanya, tapi karena kegigihannya dalam belajar, tak ada yang sia-sia. Alfian sudah turun bersama Fatin juga. Pagi-pagi udah harus berangkat Al. Iya mas, ada pasien yang harus ditangani pagi ini juga. Sarapan udah siap, sarapan dulu. Ujar Arafah yang melihat dua laki-laki itu turun. Mereka pun duduk di meja makan. Abi dan Uma pulang jam berapa? Mas harus balik ke pondok. Nanti Umi sampaikan ke Abi dan Uma kalau mas udah harus balik ke pondok. Sarapan dulu tapi, jawab Arafah sambil melayani sang suami. Begitupun dengan Fatimah yang menuang 1 gelas susu kambing, dengan menu makanan rendah karbo untuk sang suami. Karena memang saat pagi Alfian sangat menghindari makanan karbo tinggi. Emang kenyang Al? Tanya Fatih. Alhamdulillah kenyang mas, udah biasa, jawab Alfian. Selesai dengan sarapannya, Alfian pun pamit untuk segera ke RSH. Hubi berangkat ya, jangan kelelahan. Iya, Fa tahu kok porsi Fa. Operasi pagi ini. Iya sayang, doain ya. Bismillah, selalu Fa doakan, insya Allah makan siang nanti Fa antar ya. Yang penting kesayangan Hubi gak kelelahan. Alfian pun mencium kening Fatimah lalu berangkat menuju RSH. Tak lupa pamit juga dengan Fatih dan Arafah, Kak, Fa ke RSH dulu ya mau antar makan siang buat Kak Al. Naik apa? Emang diizinin bawa mobil? Taksi online Kak, mobil Fa dipakai Bunga, Kak Al juga gak kasih Fa izin bawa mobil sendiri, jawab Fatimah sembari mengisi menu makan siang ke kotak nasi. Itu namanya dia sayang istri. Kemarin sempat juga sih bawa mobil, di teman Bunga, tapi sejak kepala Fa tuh sakit banget, gak diizinin lagi. Ya udah, berangkat gih, taksinya udah dipesankan. Udah, bentar lagi juga datang. Ya udah Fa pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama Fatimah menunggu di depan, taksi pun datang. Mang, Fa pergi dulu ya, titip rumah. Siap Neng, jawab Mamang sambil memberi isyarat seperti hormat ke Fatimah, dan itu membuat Fatimah tertawa kecil. Tak butuh waktu lama, Fatimah pun sudah sampai. Fatimah langsung masuk ke RSH, tak jarang banyaknya mata yang memandang. Seorang wanita yang mengenakan baju serba hitam, lengkap dengan hijab dan cadar, untuk tim RSH sudah pasti paham siapa yang sedang berlalu itu. Fatimah langsung menuju ruang Alfian, tapi kosong, ke ruangan Hafiz juga kosong. Fatimah pun memutuskan untuk ke bagian resepsionis yang mengurus bagian tugas-tugas dokter. Assalamualaikum sus, mau tanya dokter Alfiannya sedang di mana ya? Waalaikumsalam, Bu Fatimah iya. Iya, dokter. Alfian seperti masih di ruang operasi Bu, karena belum ada laporan jika sudah selesai. Di mana ruang operasinya sus? Suster pun menunjukkan arah yang harus Fatimah lalui. Baik sus, jazakillah. Sama-sama Bu. Fatimah pun langsung menuju ruangan yang suster tunjuk. Tiba-tiba Fatimah mengerutkan keningnya, nampak ada keributan di depan ruang operasi. Ada yang menangis histeris, ada juga yang mengucapkan kata-kata kasar. Fatimah mendekat, nampak beberapa dokter dan perawat, termasuk Alfian dan juga Hafiz di dalam kerumunan itu.
Fatimah kaget saat ada ibu-ibu yang memukuli dada bidang Alfian berkali-kali namun Alfian malah diam dan tertunduk satu. Kenapa? Apa yang kalian lakukan sehingga anakku harus mati di usianya yang masih sangat muda? Kalian merenggut masa mudanya, masih banyak yang ingin dia capai. Kenapa kalian membunuhnya? Huhuhu, teriak ibu itu masih dengan memukul dada Alfian. Fatimah pun tiba-tiba sudah ada di hadapan Alfian dan sang ibu yang sedang menangis itu. Diraihnya tangan ibu tersebut agar bisa menghentikan aksinya. Ibu cukup, ujar Fatimah menghentikan ibu tersebut. Semua mata pun kiri beralih melihat Fatimah. Kenapa ibu memukuli suami saya? Sayang, udah, Alfian bersuara seakan meminta agar Fatimah tidak perlu marah. Kematian itu akan datang tanpa harus kepada mereka yang sudah tua, bahkan bayi yang belum sempat melihat dunia pun jika Allah berkehendak agar kematian menjemputnya, maka tidak akan ada yang bisa mencegah. Mau berlalu sejauh apapun, bersembunyi dimanapun, jika Allah sudah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, maka itu akan terjadi. Ingat semua yang hidup itu akan menghadapi kematian, tanpa terkecuali. Tak ada jawaban kini suasana menjadi hening, ibu tersebut pun kini terdiam lemas dalam pelukan sang suami. Mereka semua itu hanya dokter, ingat hanya dokter, hidup dan mati bukan mereka yang menentukan, Allah yang menentukan. Mereka hanya wasilah, tetap hasil akhir Allah yang menentukan. Ibu, mereka selalu berusaha yang terbaik untuk setiap pasiennya. Bahkan tak jarang mereka sulit tidur memikirkan pasien-pasiennya, mereka takut mengecewakan pasien dan keluarga. Alfian menatap punggung sang istri dengan senyum penuh bangga. Ingin rasanya dipeluknya erat sang istri. Huhuhu, maafkan saya dok, maafkan saya, ujar ibu tersebut sambil tertunduk dan menangkup kedua tangannya. Tak lama kemudian jenazah pun diurus untuk diantar ke kediaman keluarga. Alfian kini sudah berada di ruangannya, membersihkan diri, mengganti pakaian setelah keluar dari ruang operasi. Nampak Fatimah yang sedang menyusun menu makan siang yang dia bawa. Tiba-tiba Alfian memeluk Fatimah dari belakang. Dan seperti biasa, Alfian menyandarkan kepadanya di pundak sang istri. Jazakillah khairan sayang, lirihnya. Kenapa dan untuk apa? Untuk semua yang kamu lakukan tadi. Fatimah memutar tubuhnya dan kini mereka berhadapan. Fa gak melakukan apapun, Fa hanya menyampaikan apa yang Fa tahu, lagian kenapa tadi malah berdiam diri semua. Hubi udah coba jelaskan, tapi namanya orang tua yang kehilangan anak, kami pun gak bisa berbuat banyak. Pasti sakit ya dipukuli tadi. Tanya Fatimah sambil mengelus dada bidang sang suami. Gak apa-apa, gak sesakit yang itu tadi rasakan. Ya udah, kita makan dulu. Bukannya langsung mengikuti perkataan Fatimah, Alfian malah mengelus wajah mulus Fatimah, dan akan menyematkan ciuman di pipi kakan Fatimah, tapi tiba-tiba pintu terbuka. Hadih, sungguh pemandangan yang membuat jomblo ingin lompat dari gedung, gerutu Hafiz yang tanpa permisi masuk dan mengganggu aktivitas mereka. Kalau mau masuk keruk dulu. Laper gue, mau makan, dek kakak makan ya. Laper nih, ujar Hafiz tanpa peduli dengan tatapan kesal Alfian. Bukan peduli dia malah mengambil piring dan segera mengisinya dengan nasi dan menu yang ada di atas meja. Itu makanya gue, bodoh amat, gue lapar, sama kakak ipar gak boleh pelit. Fatimah malah tertawa melihat tingkah dua laki-laki itu. Udah, cukup kok, ujar Fatimah sambil menyendokkan nasi dan lauk ke piring. Makan sepiring berdua aja ya, ujar Alfian. Fatimah menganggukkan kepala tanda setuju. Lagi-lagi jadi anti nyamuk, gerutu Hafiz dengan kondisi mulut terisi makanan. Lo tuh nyamuk bukan anti nyamuk, balas Alfian. Makanya buruan dihalalin, biar gak sendirian jadi nyamuknya. Hehehe, tambah Alfian. Emang udah ada calonnya? Tanya Fatimah. Bentar lagi gue halalin. Siapa kak? Tanya Fatimah kepo. Nanti juga tahu. Balasnya cuek dan kembali ke makanannya.